Kalau kita punya 3 outlet, berarti bersih kita bisa pegang 6 juta dong. Dan kita punya 4 outlet, 8 juta. Simpelnya seperti itu. Oke, udah dapat gambarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juraganjar. Nah, buat kalian yang mungkin sekarang masih SMA, SMK, masih sekolah ya, nanti mikirin kira-kira setelah lulus mau apa nih? Mau kuliah kah? Atau mau langsung bekerja? Atau mungkin mau ikut kursus? Atau buat kalian yang sekarang lagi kuliah dan semester udah pertengahan ya, atau bahkan semester tua, atau bisa jadi semester awal tapi kegiatan cuma kuliah aja, jadi pengen punya sampingan, pekerjaan sampingan ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas pengalaman saya dalam bekerja di beberapa tempat ya. Jadi saya membagi pekerjaan itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu kita kerja ikut instansi, kita kerja ikut perusahaan, atau gampang ikut orang lah, kita kerja ikut orang. Yang kedua, kita bekerja sebagai freelance. Freelance di sini maksudnya gimana? Freelance itu jadi kita kerja dengan biasanya memiliki keahlian. Contoh nih, misalkan entertainer ya, penyanyi, kemudian pemain keyboard. Jadi kan mereka butuh punya keahlian. Kemudian atlet ya. Jadi atlet dia punya ahlian olahraga dan bekerjanya ya di bidangnya olahraga kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu menjadi pengusaha atau wirausaha. Jadi apa yang saya bahas di video saya kebanyakan itu juga membahas usaha atau bisnis, tapi skalanya UKM aja. Kita mikirin jangan yang terlalu tinggi-tinggi dulu, jangan mikir perusahaan besar, jangan mikirin suatu restoran yang gede-gede dulu. Kita mikir yang gampang-gampang untuk supaya mudah dipahami dan mudah untuk segera dijalankan. Nah, saya punya pengalaman hampir semua kategori pekerjaan itu sudah saya alami. Jadi saya pernah ikut orang, pernah ikut instansi, saya juga pernah saya pernah jadi freelance, dan saya juga menekuni suatu bidang usaha. Kalau misalkan kita kerja ikut instansi, misal anggap aja di Jember ya, di Jember saat itu gaji saya anggaplah Rp3.500.000 per bulan. Jadi kalau dalam 1 bulan 3.500.000 itu per harinya berarti sekitar 138.500 per hari. Satu hari saya bekerja selama 8 jam. Ya kan, kalau kita kerja ikut instansi kurang lebih 8 jam ya, 7 jam kerja, 1 jam istirahat. Nah, per jamnya di breakdown lagi, per jam itu berarti bayaran saya sekitar 17.500 per jam. Jadi udah tahu nih gambarannya, per bulan berapa, per minggu berapa, per harinya berapa, ya toh. Nah, enaknya apa? Tiap bulan itu aman. Jadi misal kita gajian tiap tanggal 20, ya udah tiap tanggal 20 kita pasti pegang duit. Kemudian yang kedua, enaknya juga itu kita nggak perlu mikirin roller coasternya bisnisnya. Kita nggak perlu mikirin perusahaan lagi up, lagi down, enggak. Jadi ya udah, lagi up atau downnya suatu perusahaan, kita dapat gaji tetap. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi nggak enaknya apa? Kita kerjanya pakem ya kan, jam kerjanya udah ditentukan, kerjanya juga hari kerjanya udah ditentukan. Kalau mau libur atau izin juga harus punya alasan yang jelas, harus ada surat dokter dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu, singkat aja. Yang kedua, gimana kalau misalkan kita kerja sebagai freelance? Saya juga pernah ya kerja sebagai freelance. Yang pertama yaitu sebagai tour leader TL. Anggap saja dalam satu hari, standarnya waktu itu per hari itu 200.000 dengan fee galeri. Fee galeri itu kita misalkan dapat fee dari tempat wisata, kita dapat fee dari lokal oleh-oleh ya, pusat oleh-oleh. Itu anggap aja 100.000 nih kita dapatnya. Jadi dalam satu hari 300.000. Nah, tapi
Menjadi TL itu full seharian kita kerjanya seharian. Jadi mulai jam 6 pagi kita bangun sampai jam 10 malam kita tidur, ya itu jam kerja kita. Jadi kalau misalkan di breakdown dalam satu hari 300.000 per jamnya itu saya mendapat sekitar 900.000. Per jamnya saya mendapat sekitar 19.000 rupiah per jam. Karena satu hari saya dapat 300.000. Nah, tapi kerjanya kita nggak full nih. Kalau kayak saya, karena namanya freelance ya, bisa jadi anggaplah satu minggu kerja cuma 2 hari. Satu minggu hanya ada satu trip kerja 2 hari, berarti dalam 1 bulan sudah saya kalkulasi sekitar 2,4 juta. Ya kan, 2,4 juta. Nah, udah ada perbandingan ya, udah ada gambarannya. Enaknya apa kalau jadi TL? Nah, jadi TL itu enaknya kita jalan-jalan tapi dibayar. Kita menikmati fasilitas hotel, kita menikmati fasilitas makanan, kita menikmati fasilitas tempat wisata, dan itu semua kita nikmati secara gratis. Tapi malah dibayar gitu loh. Kebanyakan kan jalan-jalan tapi ngeluarin duit. Kalau ini jalan-jalan tapi dapat duit. Tapi tidak enak yang dibayangkan, karena kita kerjanya juga benar-benar fight ya. Jadi benar-benar kerja keras. Kalau teman-teman saya bilang sih TL itu tukang laden bahasa Jawanya. Jadi kita itu sebenarnya pelayan mengcover para wisatawan. Udah ada perbandingan nih ya, gimana freelance, gimana kalau kita ikut instansi. Enaknya freelance apa? Kita bisa benar-benar ngatur waktu. Jadi kalau misalkan ada bentrok sama kuliah nih, atau ada bentrok sama kegiatan lain, kita bisa tidak menerima tawaran pekerjaan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau freelance itu yang dikerjakan adalah apa yang disenangi. Jadi misalkan penyanyi, ya udah dia sukanya nyanyi, kerjanya nyanyi tapi dibayar. Enak banget kan? Nggak enaknya apa jadi freelance? Nggak enaknya jadi freelance itu kekurangannya kalau biasanya musiman. Kalau misalkan lagi sepi tawaran untuk jadi TL, untuk untuk manggung sebagai penyanyi atau sebagai keyboardist atau sebagai magician, itu bisa jadi sebulan hanya sekali atau 2 kali. Jadi beda kalau kita kerja ikut kantoran kita udah pakem nih, 1 bulan pasti kita dapat gaji, pasti pegang duit di tiap tanggal kita gajian. Tapi kalau freelance enggak. Tapi enaknya juga kalau lagi musimnya nih, misalkan penyanyi nih, lagi musim orang punya hajat, lagi musim orang kondangan, wah itu job bisa sehari sampai 3 kali, 2 kali, bahkan 4 kali. Jadi dalam bulan-bulan itu dia lagi panen raya tuh pastinya. Nah, itu udah ada komparisasi ya, kok ada perbandingan antara menjadi karyawan atau menjadi freelance. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah ilustrasi kalau kita menjadi seorang wirausaha atau pengusaha. Jadi saya pernah membeli franchise Ice Capcin, Cappuccino Cincau itu 8 tahun lalu. Masih survive sampai sekarang. Yang lain udah bangkrut, collapse, atau udah beralih ya menjadi minuman yang beda-beda, yang lain lagi. Tapi Capcin saya masih survive sampai sekarang. Masih ada 4 outlet dan alhamdulillah masih menghasilkan. Masih bisa diandalkan untuk menjadi suatu penghasilan. Jadi saya kasih gambaran kalau misalkan kita punya 1 outlet capcin nih, 1 outlet minuman. Oke, sekarang anggap saja kita jualan jus buah ya, jangan capcin. Kita punya 1 outlet jus buah, kita laku anggaplah 1 hari 50 cup ya, 50 cup, dan per cupnya kita mendapatkan laba bersih misalkan Rp2.000. Jadi dalam 1 hari 50 dikali 2.000, otomatis kita mendapatkan laba bersih yaitu 100.000 ya. Ini kalau kita jaga sendiri, per hari kita dapat 100.000. Per jamnya kalau saya breakdown itu berarti 11.000 per jam. Misalkan kita buka sekitar 9 jam, dari jam 12 siang sampai jam 9 malam, atau 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah, 1 bulan kita bisa mendapatkan otomatis dikali 30, kalau kita nggak ada off ya, 3 juta rupiah kita bisa pegang, dan itu sudah bersih. Tapi ingat, itu kita kerja sendiri, jadi kita masih harus belanja sendiri bahan bakunya, kemudian kita jaga sendiri sampai malam, dan itu pasti menghabiskan tenaga ya, karena
full tuh, kita mulai dari prepare, kita buka standnya sampai pasca saat tutup kita jaga sendiri semuanya. Nah setelah itu kita mulai merubah skema nih, jadi kita buat sistem supaya gimana caranya waktu kita tidak hanya terbuang untuk bekerja jaga outlet, jadi kita pasang karyawan. Simpelnya dari 3 juta itu kita alokasikan 1 juta untuk karyawan, sehingga kita mendapatkan laba bersih dalam 1 bulan yaitu 2 juta satu outlet. Jadi kalau yang tadi 3 juta kita dapat bersih tapi kita jaga sendiri, kali ini tetap satu outlet tapi kita nggak perlu jaga, dapatnya lebih sedikit 2 juta. Bisa dipahami? Bagus. Nah sekarang gimana kalau misalkan kita punya 2 outlet? Kita punya 2 outlet, kita punya 2 karyawan. Per outlet sama, bisa menghasilkan 50 cup per hari. Otomatis 2 juta dikali 2 outlet. 4 juta bisa kita raup dalam 1 bulan tanpa kita harus bekerja setiap hari. Tapi ingat, ini bukan berarti kita lost control, kita nggak kerja sama sekali ya. Kita mungkin berapa hari sekali kita supply barangnya, berapa hari sekali kita kontrol. Yang pasti kalau kontrol keuangan, kontrol omset masuk, dana keluar masuk itu tetap tiap hari ya. Itu harus, nggak boleh lost control. Nah gampang sih kalau sekarang kita tinggal bikin grup WA, cara absensi apa segala macam semua serba modern lah, nggak kayak dulu ya, termasuk absensi, keuangan dan lain-lain. Nah kalau kita punya 3 outlet berarti bersih kita bisa pegang 6 juta dong, dan kita punya 4 outlet 8 juta. Simpelnya seperti itu. Oke, udah dapat gambarannya ya. Jadi buat kalian yang belum atau nggak terpikir kira-kira jualan es kayak gitu atau jualan jus berapa sih dapatnya, paling berapa sih, jangan salah. Kalau kita hijrah dari pedagang ke pebisnis, kita itu bisa menghasilkan penghasilan yang melebihi daripada instansi atau daripada kita menjadi seorang freelance. Bisa jadi, sangat bisa banget. Nanti di video lain saya akan share apa sih maksudnya hijrah dari pedagang ke berbisnis. Nah, jadi di video kali ini saya hanya akan memberikan ilustrasi perbandingan-perbandingan aja. Oke? Nah, kayak gitu. Tapi 50 cups per hari namanya wirausaha itu up and down ya. Jadi kita bisa jadi sehari kalau cuaca mendukung bisa 100 cup per outlet. Tapi kalau pas lagi musim hujan ya bisa down, bisa 20 cup atau bahkan 15 cup, 10 cup seperti itu. Nah, tergantung bagaimana baiknya sistem kita. Kalau sistem kita baik, kualitas produk kita baik, insya Allah tidak ada rugi dalam tiap bulannya, walaupun musim kurang mendukung. Nah, setelah kalian semua udah tahu ilustrasinya, bagaimana perbandingannya, nih saya floorkan lagi ya. Bagian ini, ilustrasi yang pertama kalau kita ikut orang atau ikut instansi, bagian tengah kalau kita menjadi freelance, dan bagian ujung lagi kalau kita menjadi wirausaha atau kita menjadi pengusaha. Otomatis kalian bisa bandingkan. Oh iya, satu lagi, saya tadi belum info apa kelebihannya dan kekurangannya kalau kita wirausaha atau menjadi pengusaha. Yang pertama yang pasti, kalau kita bisa membuat usaha kita itu tersistem dengan baik, kita itu bisa dengan seenaknya mengatur waktu kita. Anggaplah kita punya satu usaha, satu outlet yang itu kita jaga sendiri. Waktu itu kita yang atur sendiri. Kita mau buka jam berapa, kita mau kerja atau enggak. Jadi enggak ada tuntutan yang itu nanti kita dapatkan kalau kita ikut orang atau instansi. Kalau instansi kan kita mau nggak mau harus masuk nih. Misalkan kita lagi malas nih, kita tetap harus masuk. Nah tapi kalau misalkan kita punya usaha sendiri, nggak seperti itu. Jadi lebih fleksibel dalam hal waktu ya. Yang kedua, enaknya juga itu nggak ada pakemnya. Jadi kalau makin kita pinter, makin kita jago berjualan, salary atau pendapatan yang kita dapatkan itu makin gede pastinya. Nggak ada pakemnya. Sampai berapa? Ya tak terbatas. Beda seperti kalau kita ikut kantor nih, ikut instansi. Mau kita sekreatif apa, sebaik apa, sebagus apa, sejago apa, gaji kita juga pasti bakal segitu. Kalaupun kita dapat tambahan ya mungkin ya hanya bonus dan reward yang nggak seberapa, tapi tetap ada pakemnya. Beda dengan pengusaha.
Tapi nggak enaknya pengusaha, yaitu kita mentalnya itu harus disiapkan dari awal. Karena apa? Karena pengusaha itu juga ada resiko nggak laku, bangkrut, kalah dalam persaingan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus ngerti seperti yang saya katakan di awal, di sini nggak ada pekerjaan yang buruk, semuanya ada positif dan negatifnya, semuanya itu ada plus minusnya. Jadi tergantung kita bagaimana menyikapi apa yang udah Allah anugerahkan sama kita. Cakep, kayak gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman, ilustrasi ini yang saya kasih, yang saya gambarkan, semoga bisa memberikan pandangan, semoga bisa mencerahkan ya, buat mungkin yang sekarang lagi mampet pikirannya, terutama buat kalian yang lagi mulai bisnis dan udah mulai kendor nih, udah mulai kendor semangatnya. Jangan kendor dulu, karena apa? Karena bisa jadi sekarang ini kalian itu dalam fase kepompong. Anggap aja kalau kalian mau jadi kupu-kupu dari awalnya ulet, kalian ini dalam fase kepompong. Yang sabar, yang tenang. Karena apa? Mental menjadi pebisnis handal itu harus melewati hal-hal seperti itu. Jadi buat kalian yang udah terjun bisnis tapi lagi drop, lagi down karena mengalami kendala-kendala dalam bisnis, yang sabar. Ingat ilustrasi yang saya berikan, kalau kalian bisa melewati fase-fase dalam berbisnis sehingga kalian jadi pebisnis handal, kalian nanti tinggal menikmati hasilnya. Dari ketiga ilustrasi yang saya berikan tadi, yang paling enak terus apa dong? Yang paling enak itu kita kerja kantoran, tapi kita sesekali juga bisa freelance, dan kita punya usaha sampingan yang menghasilkan dan usahanya jalan. Semua pengen juga kayak gitu. Nah, itu yang juga saya usahakan saat ini, yang saya tekuni. Saya masih kerja di perusahaan riset, jadi saya masih tetap dapat gaji tiap bulan. Kemudian saya punya usaha Cappuccino Cincau, Capcin Legenda, dan saya juga punya usaha Juragan Jam, dan profit menghasilkan sampai sekarang. Dan yang ketiga, saat saya jenuh dengan dua hal ini, saya kalau ada tawaran freelance untuk menjadi tour leader, saya terima juga. Sekalian ya anggaplah jalan-jalan, tapi tetap menghasilkan, kayak gitu. Jadi buat teman-teman, mau kalian kerja di instansi yang tekun ya, supaya apa? Supaya karir kalian jadi bagus, jabatan naik terus, dan salary juga otomatis naik terus. Kalau kalian jadi freelance, nikmati. Karena apa? Kalian melakukan pekerjaan yang itu sangat kalian enjoy menjalaninya. Benar kan? Nah, kalau kalian jadi pebisnis yang fokus, yang kuat mentalnya. Oke, itu dulu sharing saya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, tidak ada benar dan salah. Karena apa? Karena ini murni objektif berdasarkan hasil pengalaman saya pribadi dalam menekuni beberapa macam profesi. Di video selanjutnya, saya akan share bagaimana kalau kita ingin hijrah dari pedagang ke pebisnis. Dan juga saya akan sharing mengenai bisnis kecil tapi tersistem dengan baik. Nah, gimana itu caranya? Gimana itu tipsnya? Terus tonton video-video saya di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi paling pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.